Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering membuat kita bingung, yaitu tentang takdir. Banyak yang bertanya, apakah takdir bisa dilawan? Apakah kita hanya pasrah pada apa yang sudah Allah tetapkan? Atau kita boleh berusaha untuk merubah keadaan kita? Mari kita bahas hal ini secara syariat Islam dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tetap bersama kami sampai akhir, karena setiap detik kisah ini penuh pelajaran yang menggetarkan hati. Dan jangan lupa, bersyalawatlah untuk Nabi Muhammad SAW hari ini. Atau tuliskan salawatmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dalam Islam, takdir atau qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, baik besar maupun kecil. Segala hal yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Namun, para ulama membedakan takdir menjadi dua jenis. Pertama, takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa berubah, seperti kematian. Kedua, takdir mu'alak, yaitu takdir yang bisa berubah dengan doa, usaha, dan amal saleh. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa perubahan keadaan manusia ada di tangan mereka sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran, Surah Ar-Ra'd 11. Ayat ini menjadi dasar bahwa kita bisa mengubah nasib dengan usaha dan perubahan nyata yang kita lakukan. Hadis Nabi SAW juga menguatkan pemahaman ini. Beliau bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2139, dinilai hasan. Artinya, doa adalah salah satu cara seorang muslim melawan takdir buruk yang menimpa dirinya. Doa menjadi senjata mukmin untuk meraih ketentuan Allah yang lebih baik. Selain doa, ikhtiar juga merupakan cara kita melawan takdir dalam artian positif. Rasulullah SAW bersabda, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim, nomor 2664. Hadis ini mengajarkan bahwa berusaha adalah bagian dari iman dan tawakal. Contoh sederhana, jika seseorang ditakdirkan sakit, ia bisa berusaha melawannya dengan berobat. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 3855. Jadi, takdir sakit bukan alasan untuk pasrah tanpa berusaha mencari kesembuhan. Begitu juga dengan kemiskinan. Jika seseorang berada dalam kondisi sulit, Islam mengajarkan untuk berusaha bekerja, berdagang, atau mencari rezeki halal. Allah berfirman, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah 10. Artinya, takdir miskin bisa dilawan dengan usaha dan kerja keras yang halal. Contoh lain, kebodohan bukanlah takdir yang harus diterima selamanya. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 224. Maka dengan belajar, seseorang bisa melawan takdir bodoh dan berubah menjadi orang berilmu. Melawan takdir bukan berarti kita menentang Allah, tapi justru melaksanakan perintahnya. Allah memberi kita akal, tenaga, dan kesempatan untuk berusaha. Dengan usaha itu, kita menunjukkan kesungguhan kita dalam menjalani hidup sesuai syariat. Allah pun mencintai hamba yang berusaha memperbaiki keadaannya, bukan yang pasrah tanpa tindakan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah kita cukup pasrah pada takdir atau tetap beramal? Beliau menjawab, beramallah kalian karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa amal adalah bagian penting dalam takdir kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang salah paham dengan takdir. Mereka berkata, kalau sudah takdir miskin, ya miskin saja. Padahal, Allah justru memerintahkan kita untuk berusaha memperbaiki hidup. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Quran Surah Al-Qasas 77. Doa adalah kunci penting dalam menghadapi takdir. Nabi SAW bersabda, doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah turun dan sesuatu yang belum turun. Maka, wahai hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 3548, Hasan. Ini menjelaskan bahwa doa bisa mengubah arah takdir yang menimpa kita. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berjanji,
akan mengabulkan doa hambanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir, ayat 60. Maka, doa bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga ikhtiar nyata untuk menghadapi takdir dengan penuh harapan dan keyakinan kepada Allah. Melawan takdir secara positif juga berarti menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam keburukan. Misalnya, meskipun ajal sudah ditentukan, Islam melarang kita melakukan hal yang membahayakan diri. Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah, 195. Ini adalah bentuk ikhtiar menjaga hidup yang Allah titipkan. Jika kita malas belajar, malas bekerja, dan malas berusaha, lalu menyalahkan takdir, itu adalah bentuk salah paham. Islam tidak mengajarkan kepasrahan tanpa usaha. Nabi SAW pernah bersabda, orang kuat lebih dicintai Allah daripada orang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim, nomor 2664. Kekuatan ini termasuk kekuatan iman, ilmu, dan usaha. Dengan demikian, setiap usaha positif yang kita lakukan sebenarnya adalah bagian dari melawan takdir buruk. Jika kita rajin berdoa, belajar, bekerja keras, menjaga kesehatan, dan beramal saleh, maka Allah bisa mengubah takdir kita menuju kebaikan. Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Para ulama menjelaskan, takdir yang bisa diubah disebut takdir mu'alak. Dalam Lauh Mahfuz tertulis, jika ia berdoa maka akan begini, jika ia beramal maka akan begitu. Artinya, doa dan amal kita menentukan jalannya kehidupan. Inilah sebabnya Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak berhenti berdoa dan berusaha. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika ada wabah penyakit, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Maksudnya, manusia tetap dalam ketentuan Allah, tetapi kita boleh memilih takdir yang lebih baik dengan usaha dan ikhtiar. Ini menunjukkan pemahaman para sahabat tentang melawan takdir secara positif. Melawan takdir juga bisa dilakukan dengan memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tabrani. Dengan sedekah, seorang muslim bisa terhindar dari keburukan yang mungkin menimpanya. Salat malam juga merupakan bentuk ikhtiar melawan takdir buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat malam itu bisa mencegah dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, ibadah bukan hanya bekal akhirat, tapi juga cara menghadapi takdir dunia. Ketika kita memahami konsep ini, kita tidak lagi merasa putus asa dengan keadaan. Kita tahu bahwa doa, ikhtiar, dan amal saleh bisa mengubah keadaan. Bahkan jika takdir akhir sudah ditetapkan, Allah tetap memberikan ruang bagi hamba-Nya untuk berusaha mendapatkan yang terbaik. Islam adalah agama keseimbangan. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq 3. Jadi, melawan takdir bukanlah melawan Allah, tapi menjalani ketetapannya dengan sebaik-baiknya. Jika seseorang sakit, lalu ia berobat, itu bukan berarti ia menolak takdir, tapi menjalankan perintah Allah untuk berusaha. Jika seseorang miskin lalu ia bekerja keras, itu adalah bentuk melawan takdir buruk dengan ikhtiar yang Allah ridhoi. Semua itu adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jadi, sahabat sekalian, melawan takdir dengan cara positif berarti terus berdoa, berusaha, belajar, bekerja, beramal saleh, menjaga kesehatan, dan tidak menyerah dengan keadaan. Dengan begitu, kita sedang menjalani takdir yang Allah tetapkan sambil mencari yang terbaik di sisinya. Kesimpulannya, takdir adalah ketetapan Allah yang pasti, tetapi Allah juga memberikan jalan agar kita bisa memperbaikinya. Dengan doa, ikhtiar, dan amal saleh, kita bisa melawan takdir buruk menuju takdir yang lebih baik. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu berusaha memperbaiki diri dan mendapat takdir terbaik dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.